iman saja gitu, tidak. Tapi memang betul-betul di dalam kekristenan itu benar-benar agama yang bisa dibuktikan secara historis, secara sains, ya bahkan secara arkeologi itu juga benar-benar terbukti semua. Oke. Boleh Bang Edi, saya izin salah satu contoh untuk bahwa Alkitab itu memang betul-betul dibuktikan secara sains ya. Boleh, tapi itu begini, Kak, kapan-kapan gini. Kita tidak kekurangan bukti dan orang-orang Kristen juga sudah pada tahu ya bagaimana Bible Iya, kita cocokkan betul dengan Bang Edis. peristiwa-peristiwa sejarah begitu ya. Bukti-bukti arkeologis, raja-raja di dalam Bible itu pernah ada atau Iya, tidak. betul, betul. Sosok Daud itu pernah ada atau Sangat tidak. akurat. Bukti-buktinya Betul. Temple of Jerusalem Iya, itu pernah ada atau tidak. Bagaimana Nebukadnezar juga pernah bumi hanguskan the temple itu juga pernah ada. Jadi Bible itu benar-benar peristiwa yang terjadi seperti itu. Jadi kita nggak betul, membahas betul. dongeng-dongeng seperti itu. Betul Bang Edis. Bagaimana tokoh Yesus itu adalah sosok sejarah, ya kan? Yes. Lahir di sini, di Bethlehem, Betul, kota betul. Bethlehemnya ada. Di zaman pemerintahan siapa ada, Pontius Pilatus itu ada. Jadi Iya, betul. berbicara Kristen, itu kita berbicara tentang sejarah, teman-teman. Sementara kalau kita bicara Islam, dari dulu saya sudah memberikan tantangan kepada orang Islam. Muhammad ketika lahir, dia lahir pada masa pemerintahan siapa? Sampai sekarang orang Islam masih sakit kepala mikirin itu. Iya. Iya, Makanya betul, sosok betul. Muhammad itu diduga kuat adalah sosok fiksi atau sosok hayalan. Betul. Begitu. Makanya Karena umat muslim tidak bisa memberikan keterangan Muhammad tuh hidup pada masa pemerintahan siapa. betul, Seperti betul Bang. ketika kalau kita tanya, misalnya, Malin Kundang itu hidup di mana? Oke lah dijawab di Sumatera Barat. Dia hidup Betul. pada masa pemerintahan siapa? Memble itu nggak ada yang bisa jawab itu. Karena memang sosok Malin Kundang itu adalah sebuah tokoh fiksi, tokoh Iya, hayalan begitu loh. Yang betul, diambil betul. ibrohnya atau yang diambil hikmah-hikmah seperti hikayat. Dulu kita pernah waktu zaman SD, Iya, kita baca buku cerita-cerita rakyat. Karena hampir rakyat itu punya cerita. Legenda Danau Toba, begini. Ada seseorang bernama ini, punya mancing ikan. Terus ikannya lepas, terus jadilah Danau Toba. Yang percaya cuman orang-orang yang tidak punya otak. Kan gitu. Makanya kalau ditanya, itu coba itu, orang yang mancing nangkap ikan itu hidup di masa pemerintahan siapa itu? Memble dia pasti nggak bisa jawab. Karena kalau kita bicara sejarah Sumatera Utara,